Febriana Dianeza, saya berperan sebagai Ibu Rina. Perkenalkan, nama saya Salsa Diana Syahputri, saya berperan sebagai Ibu Rina. Perkenalkan, nama saya Yustina Sria, saya berperan sebagai Ibu Maya. Perkenalkan, nama saya Intan Vita, berperan sebagai Bu Siti. Perkenalkan, nama saya Tari Lauren, saya menjadi Pak Budi. Halo, perkenalkan saya Nanda Aulia, sebagai kader di pendaftaran. Hai, perkenalkan, aku Ayunda Aprilia. Di sini aku sebagai asisten bidan Ani. Perkenalkan, saya Ansatul Ainia, saya berperan sebagai bidan Sari. Hai, saya Amalia Jazila, berperan sebagai videografer. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yunita Ramadhani sebagai videografer dan editor. Halo, perkenalkan, nama saya Irma Agustin sebagai editor. Selamat pagi Ibu-Ibu yang mau mendapatkan pelayanan kesehatan atau pelayanan KB, silakan mendaftar terlebih dahulu ya di dalam. Selamat pagi Ibu, saya ingin berkonsultasi mengenai KB karena saya ingin mengembangkan bilan saya setelah kedua. Bagi Ibu bisa isi data terlebih dahulu dalam pendaftaran ini, dan nanti setelah itu bisa mengikuti penyuluhan ya, bisa ya. Baik Ibu-Ibu, sebelum pelayanan dimulai, mari kita dengarkan penyuluhan dari Ibu Bidan mengenai keluarga berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya karena sudah mau menyempatkan untuk hadir di sini. Dan juga terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga tim-tim posyandu kita ya untuk bisa memberikan sedikit pengetahuan tentang KB atau kontrasepsi. Saya yakin pasti ibu-ibu semua di sini dan hadirin bapak-bapak juga sudah tahu ya KB itu apa, tapi mungkin sudah. Oh iya, KB itu adalah cara biar laki-laki. Padahal sebenarnya KB itu atau keluarga berencana itu programnya pemerintah yang disusun dengan tujuan yang pertama untuk pasangan usia subur supaya bisa mengatur jarak kehamilan dan kelahiran anak. Terus yang kedua, mengatur jumlah anak. Terus yang ketiga, dengan harapan kalau sudah bisa mengatur jumlah anak, mengatur jarak kehamilan, itu nanti bisa mencapai kesejahteraan dan kesehatan pada ibu dan juga anak. Dengan memiliki perencanaan terhadap jumlah anak, jarak kelahiran anak, itu diharapkan ibu setelah melewati fase hamil, fase melahirkan, itu bisa memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kondisi fisik pasca hamil dan juga melahirkan. Selain itu, kalau sudah bisa mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, diharapkan ibu bisa memberikan kasih sayang, perhatian, dan juga pemenuhan nutrisi yang baik untuk ibu dan anak-anak, apalagi di masa perkembangan anak kita bayi. Nah, sebenarnya alat kontrasepsi itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama yang hormonal, yang kedua yang bentuknya alat atau yang non hormonal. Untuk penggunaannya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang jenengan mau serapnya pakai apa, dan yang pasti harus diberikan juga sama suami untuk pemilihannya. Jadi begitu. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh bisa langsung angkat tangan ya, nanti bisa saya maupun dengan Bu Ani yang monggo. Izin bertanya Bu, tadi kan Ibu menjelaskan kalau KB itu ada dua jenis, KB hormonal dan KB non hormonal. Nah itu ketentuan penggunaannya bagaimana ya untuk KB hormonal dan non hormonal? Baik, tadi pertanyaannya dari siapa? Dari Irina. Pertanyaannya bagus sekali. Tadi bertanya tentang KB hormonal dan non hormonal ya.
di sini KB hormonal itu ada 3, yaitu suntik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung kondisi. Kemudian yang kedua menggunakan pil, yang ketiga ada implan, biasanya ibu-ibu menyebutnya dengan susu. Terus kalau yang non hormonal itu ada KB IUD, kemudian ada kondom. Biasanya yang IUD itu dimasukkan melalui kemaluan, ditaruh ke vaginanya. Terus tiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, ibu-ibu sebelum memutuskan menggunakan KB itu harus konsultasi ke nakes dulu, karena perlu dijelaskan dan perlu dilakukan pemeriksaan tentang kesehatan ibu supaya ibu dapat memilih dan menggunakan KB yang tepat sesuai kondisi ibu. Dan jangan lupa untuk kesepakatan bersama suami juga, seperti itu. Bu Bidan, saya masih menyusui bayi saya. Apakah saya tetap bisa menggunakan KB ya? Baik, saya jawab dulu ya. Dengan ibu siapa? Ibu Rina. Oh, Bu Rina ya. Jadi ini Bu, untuk KB itu sekarang itu memang sudah canggih. Jadi untuk menyusui pun bisa. Nah, tapi makanya sebelum untuk KB kan harus konsultasi dulu juga dengan tenaga kesehatan supaya bisa dipilihkan yang pas. Jadi nanti tidak mengganggu untuk produksi aslinya. Yang bisa dipakai itu bisa pakai yang pertama suntik KB 3 bulan, bisa juga pakai implan, atau mungkin yang hormonal bisa pakai IUD atau juga kondom bisa. Dan sekarang juga ada pil yang memang khusus untuk ibu menyusui, pil laktasi itu. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan konsultasi dulu, terus juga nanti bisa kesepakatan sama suami juga yang maunya apa. Ibu, terima kasih atas penjelasannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan ibu, bapak-bapak, monggo. Saya mau nanya, dan apa benar ya rumornya kalau ber-KB itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan? Apa benar? Mesti aja ya. Baik, pertanyaannya dari ibu siapa tadi? Bu Siti menanyakan tentang berat badan ya. Ada beberapa ibu yang memang terjadi perubahan kadar berat badan, tidak hanya perubahan kadar berat badan aja ya Bu. Namun tidak semua orang mengalami perubahan seperti itu, tergantung kondisi ibunya. Efek samping setiap orang itu memang berbeda-beda. Maka dari itu hal yang paling penting paling utama bagi aseptor, bagi pengguna KB, yaitu adalah melakukan kontrol secara rutin dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat jika ada keluhan. Sudah, apa mau ada yang ditanyakan lagi? Monggo silakan. Bu Bidan, saya mau bertanya, sebagai suami, bagaimana cara saya mendukung istri saya mengikuti program KB? Saya jawab ya Bapak ya. Jadi suami itu memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian kontrasepsi, dalam keberhasilan program KB, karena dukungan dari suami itu bisa memberikan rasa kepercayaan diri dan juga memberikan rasa nyaman pada istri. Selain itu, suami juga bisa berperan aktif dalam kontrasepsi dengan cara menggunakan kondom ketika berhubungan seksual. Jadi begitu. Makasih ya. Baik ibu-ibu semuanya, bapak-bapak juga, terima kasih untuk kehadirannya dalam diskusi kita hari ini. Untuk yang tertarik untuk pemasangan IUD atau kontrasepsi lain-lain, atau yang mau konsultasi sama bidannya, boleh ikut saya ke ruangan sebelah ya. Ibu, setelah mendengar penjelasan tadi saya tertarik menggunakan KB suntik. Bagus Ibu, untuk KB-nya atau mau pemeriksaan dulu bisa ke ruangan sebelah dulu ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik, saya masuk sebelah ya.
kalau saran saya dari saya supaya reproduksi asinya nggak terganggu, jadi bisa pakai yang habis itu kan 3 bulan. Tapi yang 3 bulan yang namanya hormonal pasti ada efek sampingnya ya. Jadi nanti teman-teman itu nggak haid, jadi nggak haid sama sekali itu bisa. Tapi ada beberapa pasien juga yang bisa haid, tapi cuma kayak nyepet-nyepet aja. Terus bisa juga nanti kayak apa nih ada jawab atau mungkin cek. Jadi nanti dengan pikirkan dulu dari pemakaian yang benar apa enggak, gitu. Karena memang ada efek sampingnya. Iya. Terima kasih ya penjelasannya. Nanti saya diskusikan sama suami saya juga. Iya. Ibu, saya kan tadi tertarik sama tadi bikin bulan. Kalau itu saya dapat ya. Oh gitu, jadi tertarik sama yang benar ya, biar jangan sama asli. Ya, apakah ibunya itu riwayat tensi tinggi? Insya Allah kalau nggak punya riwayat tensi tinggi, aman-aman aja ya. Tapi kalau waktunya timbulan kembali untuk melakukan suntik bulan selanjutnya, itu ibu tidak boleh lambat ya. Terus kalau misalnya ibu ada keluhan pusing, mual, kendaraan tidak teratur, segera untuk kesini, itu ya, supaya tidak masuk ke belakangnya gitu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Nanti saya diskusikan dengan suami saya. Nanti kalau saya dibolehkan, nanti saya kembali lagi. Iya. Monggo. Terima kasih.